laksanakan di step yang pertama, di pengendapan. Kemudian step selanjutnya adalah peresapan. Jadi di sana ada media karbon. Karbon itu ada beberapa jenis yang kita pakai di sana, ada 2 jenis karbon. Itu fungsinya akurat untuk meresap bau, meresap rasa dan meresap warna. Sehingga dengan 2 media treatment ini akan menjamin kualitas air itu jauh lebih bersih, jauh lebih bening dibandingkan air sebelum diolah. Dan final yang ketiganya itu adalah tetap di proses sedimentasi atau penyaringan. Jadi di proses penyaringan sedimentasi ini adalah tujuannya untuk menghalangi kotoran-kotoran yang sangat halus, yang seperti debu dengan ukuran 0,5 mikron ke atas itu akan tertahan. Barulah dia akan menuju ke ground tank. Artinya inilah step yang pertama untuk menjaga kualitas air yang ada di ground tank yang akan didistribusikan ke seluruh ruangan. Kita akan menggunakan step untuk pengendapan dan peresapan. Oke. Yang nanti akan didistribusikan untuk semua jaringan. Oke, ini step yang pertama ya. Kemudian di sana juga ada kontrol air yang mungkin selama ini kontrol air itu sangat penting sekali untuk kita bisa mengetahui seberapa besar volume air yang kita ambil dari sumur kita, kemudian seberapa besar air yang kita distribusikan. Untuk sampai saat ini masih langsung saja mungkin saya lihat instalasinya. Ini penting untuk kontrol air seperti water meter atau flow meter kita pasang untuk kita bisa mengetahui seberapa besar air yang masuk. Dan maaf untuk saat ini mungkin setelah saya lihat untuk instalasi jaringan di sana pompa non-stop 24 jam. Sehingga mungkin kayaknya mubazir. Non-stop 24 jam. Oke, next. Selanjutnya ini adalah step yang kedua, lebih ke perawatan. Jadi setelah air yang dari sumur tadi kita olah kemudian masuk ke reservoir atau ground tank tadi, air itu akan kita kita perawatan dengan cara sirkulasi dan bahkan bisa dengan menggunakan pembubuhan. Teknisnya adalah sirkulasi, sedot, saring lagi dengan sirkulasi dengan media karbon dengan silika, kemudian ada filter tambahannya lagi yang pori-porinya jauh lebih kecil. Kalau yang pertama tadi ada yang untuk filter penyaringannya 0,5 mikron. Sistem yang kedua ini 0,3 mikron. Jadi makin diperkecil dia. Ini adalah step sirkulasi, di mana nanti ini juga akan kita gunakan untuk media untuk pembubuhan atau penambahan serikal untuk perawatan untuk yang ada di dalam reservoir. Nah, air yang ada di step yang kedua, yang pertama dan yang kedua, hasil tadi itu, inilah yang akan didistribusikan untuk keseluruhan ruangan. Oke? Next, lanjut. Nah, ini tidak kalah pentingnya nih. Teknologi reverse osmosis atau yang disingkat dengan RO untuk menghasilkan air yang jauh lebih murni. Karena teknologi reverse osmosis atau membran reverse osmosis ini untuk saat ini masih menjadi salah satu teknologi unggulan untuk menghasilkan air yang lebih murni. Sehingga banyak yang banyak instalasi atau mesin yang menggunakan teknologi reverse osmosis ini untuk lebih menjamin kualitas air. Nah, di sini kita akan memasang teknologi pengolahan air sistem reverse osmosis. Kalau di sini kapasitas produksinya dia mampu sampai dengan 24 liter per menit. Sekali lagi, teknologi yang akan kita gunakan untuk final akhirnya ini adalah reverse osmosis dengan kapasitas 24 liter per menit. Hasil airnya nanti akan tertampung di dalam tangki ini yang ditujukan untuk beberapa ruangan-ruangan tertentu yang lebih membutuhkan untuk suplai air yang jauh lebih bersih dan lebih steril. Next, selanjutnya. Oke, jalur pendistribusiannya adalah
tidak semua ruangan kita alirkan dengan air yang bersih dan steril. Hanya beberapa titik dan ruangan tertentu saja yang kita suplai untuk kebutuhan air yang lebih bersih dan steril. Selanjutnya, kalau untuk air yang sudah diolah dengan treatment yang tadi, air yang bersih itu akan dialirkan untuk semua jaringan untuk di rumah sakit. Kemudian kalau air yang jauh lebih murni steril akan dialirkan ke beberapa ruangan. Jadi inilah rangkaian untuk step pengolahan water treatment untuk yang pertama, step water treatment. Sehingga semua rangkaiannya nanti seperti ini, water treatment plan yang akan kita buat dari step yang pertama hingga ke finishnya. Oke, mungkin hanya ini saja penjelasan sementara. Mungkin sekarang lebih ke sesi tanya jawab ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Tapi mohon Pak jangan nanya banyak-banyak. Oke, silakan Pak. Kami atau saya dari laboratorium yang kebetulan memang masuk di pendistribusian air yang lebih murni mungkin bahasanya ya. Karena memang benar kami di laboratorium itu membutuhkan air, itu adalah kebutuhan dasar kami karena alat-alat kami memang air kebutuhan utamanya. Kemarin kami sudah didatangi ya, artinya sudah ditinjau di mana tempat akan dipasang. Nah, kami informasikan di wastafel yang memang kebetulan dekat dengan alat-alat kami. Tapi di situ kan ada keran juga kan. Apakah nanti keran yang semula itu bisa tetap di situ, kemudian setelah dipasang instalasi ini menjadi tambahannya, artinya keran yang pertama tetap, kemudian yang ini bisa juga di situ begitu. Karena saat ini kebetulan kami ada beberapa alat di sana itu yang memang menggunakan air RO yang dipasang oleh yang punya alat, tapi nyambungnya di situ gitu, di wastafel itu, di keran yang itu gitu. Artinya kalau nanti ini sudah masuk ke lab, maka tentu yang jaringan masuk ke RO kami itu akan kami sambung dari air yang ini begitu. Tapi keran yang semula tetap begitu. Maksud saya adalah bisa nggak seperti itu nanti di pelaksanaannya? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk jaringan instalasi untuk distribusi ke beberapa ruangan itu, kita memang penting diskusi, dan terima kasih Bapak sudah sampaikan seperti itu. Yang kami ingin hadirkan di sana adalah untuk kemudahan. Apapun yang Bapak inginkan di ruangan itu, tentu kami mengikuti. Nah seperti itu. Apabila memungkinkan Bapak ingin 2, kami pasang 2 Bapak. Kalau Bapak butuh 1 lah Pak. Oke. Kami di sini melayani dengan hati Bapak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yang distribusi Pak, saya tahu kemana distribusinya setelah treatment bisa ruang ICU apa ya Pak? Tadi itu maksudnya bisa aja sedikit ya distribusi. Iya. Kita paham dulu. Iya. Ada nanti PDF. ICU kan? Udah kami share juga ke ICU kayaknya dulu. Ya. terus Bisa aja nanti biar dia angkat. buat sepatnya sudah. Ya di IDB itu nanti Bu Dokter akan nyambung dari PK IDB itu untuk pencucian alat itu yang kita. Oke, jadi maksudnya begini. Tarik saya jawab Bu ya. Maksudnya begini, air yang akan didistribusikan atau air bersih di sini mungkin tertulisnya hanya 5 kolom Bunda. Tetapi nanti prakteknya itu kami tetap mengikuti untuk kemudahan pemakaian yang ada di sini. Oke. Jadi ini untuk distribusi, kalau untuk di sini mungkin hanya beberapa ruangan, tapi nanti kalau untuk pemasangannya bisa saja kita pasang ke titik-titik yang lebih dari yang 5 ini. Nah, tergantung kebutuhannya di sini. Kemudian yang air bersih steril itu kan dimasukkan di penampungan ya Pak. Saya. Di situ nggak ada proses Oke. Jadi bersihan atau apa lagi ya? saya. Jadi setelah air ditampung di dalam menara atau di dalam tandon ini untuk didistribusikan kembali ke beberapa ruangan itu, di sana sudah kita
pasti dipasang untuk proses yang pertama pompa pendorong pastinya, yang kedua juga filter tambahan sebelum dia didistribusikan. Karena bagaimanapun air yang sudah diendapkan di sana tentu sifatnya kan outdoor, ya tentu ada debu, ada partikel harus. Jadi untuk mendistribusikan kembali ke beberapa ruangan itu memang sudah kita pasangkan pompa khusus untuk mendorong dan tambahan filter lagi di sana. Serta UV harus memang ada di sana untuk didistribusikan. Dan itu sudah ada di rangkaian unit water treatment tadi di finishing itu. Oke. Nggak ada pemeliharaannya harus berapa lama gitu Pak? Oke, nah ini pertanyaannya cukup menarik nih. Jadi semua set water treatment ini tentu memiliki masa expired atau masa jenuh atau masa kotornya. Maklum ini adalah filter Bu. Tetapi kami dari CP Renjani Osmosis sudah menyiapkan untuk after service berkalanya. Artinya kalau untuk setiap pemasangan untuk perawatan jangka 3 bulan ke depan, kami dari CP Renjani Osmosis semua item. Tapi kalau untuk sampai dengan 1 tahun kami jasa pemeliharaannya sudah include. Itu di luar spare part. Tapi untuk jasa pemeliharaan selama 1 tahun dari CP Renjani Osmosis. Dan kalau untuk masa expired, beberapa jaringan di situ seperti media treatmentnya seperti karbon aktif, pasir silika itu memiliki masa jenuh. Estimasi untuk kadar jenuhnya itu kalau kita rata-ratakan biasanya per 2 tahun sekali baru pergantian. Rendah ya. Kecuali kalau untuk membran Paling filter, rendahnya paling ada beberapa kalau filter misalnya filter sekitar sedimen yang hanya parameternya itu hanya untuk air menahan aja ya. penggunaan fisik. produksi Jadi air. ketika dia berwarna Mesinnya hitam maka harus itu harus ya. diganti. 30. Kalau kita melihat contoh di sini estimasi pergantian untuk Penggunaan sedimen air segar ya. itu mampu bertahan hanya Kadar 1 pH-nya sampai 2 rendah. minggu. Tapi Itu dia sebelum ada treatment di dia, sini. anu ya, Tapi kalau dia mungkin setelah ada treatment perawatan mungkin juga jauh kan lebih lama Perawatan pergantian. filter segala macam. rutin kan Pak? Iya, Mohon pamrumnya. mungkin disampaikan juga di dalam materinya atau kita dikasih Soft copy. strukturnya lah gitu Pak. Ah. Nah harusnya treatmentnya itu berapa lama sekali, berapa bulan sekali, apa yang harus di treatment dan sebagainya. Karena nanti kan setelah 1 tahun garansinya setahun saja Pak ya, nggak 5 tahun ya Pak ya. Saya. Itu kan kita sendiri kan. Ah. Nah berarti kita kan harus tahu ini mana yang harus diganti sebulan, 3 bulan. Soalnya kita biasanya pandai membuat, tapi pemeliharaannya yang kita. Nah Gimana Kak? itu yang mungkin perlu di Ya, di gimana? dalam penyampaian itu kita dikasih toolbooknya gitu. Jadi apa yang diganti berapa bulan itu mungkin Pak. Oke, jadi terima kasih Bu. Jadi biasanya kami selalu menyiapkan Ditarik aja. apa namanya? Coba ditarik. Kami setiap selesai telah terima Iya. untuk pekerjaan biasanya selalu menyiapkan satu Perut di sana. buku petunjuk untuk perawatan jangka panjang dan itu memang sudah satu kesatuan seperti itu. Oh satu lagi nih Pak, Silakan. tim kami mungkin dilatih untuk apa namanya pemeliharaannya mungkin Iya. perlu ada pelatihannya. Dan sekali lagi itu adalah memang tanggung jawab kami setelah final pekerjaan. Oke. Jadi ada lagi Bu, Pak. Oh. Ya, ini kan dari tadi kita berbicara masalah bagaimana air ini sehingga menjadi air steril seperti yang dibilang tadi. Kalau kami di ruangan, di sana kan nanti akan dibedakan, ada keran untuk air ini, kemudian ada keran untuk air biasa. Nah, apa fungsi daripada air ini? Dari tadi kami belum tahu fungsi dari air yang sudah melalui proses ini kemudian dikatakan air steril kalau kami di ruangan, sedangkan kami punya juga Air bersih. air bersih steril dia bilang seperti Kalau itu. yang lain Nah makanya seperti itu. Nah nanti kan ini berbeda dia kerannya, kemudian yang lain juga nanti akan berbeda kerannya seperti itu Pak. Jadi air yang akan kita distribusikan ke beberapa ruangan ini, kalau instalasi yang ada sekarang itu kan termasuk air bersih. Jadi nanti di proses treatment akhir tadi ada namanya air murni dan air yang lebih steril.
itu diperuntukkan untuk beberapa titik yang lebih membutuhkan air ini. Kemudian kalau untuk air bersih itu memang jaringan yang sudah ada, yang sudah kita olah, yaitu untuk semua jaringan instalasi yang ada di rumah sakit. Jadi kalau untuk kita bicara fungsi air yang murni ini untuk digunakan untuk apa? Saya harus menjawab. Air yang lebih murni ini diperuntukkan untuk beberapa ruangan yang memang betul-betul membutuhkan air yang murni dan bersih serta steril. Kalau bisa saja, kalau untuk ke kamar mandi cukuplah air yang bersih saja. Tapi kalau untuk beberapa alat-alat medis yang membutuhkan suplai air yang lebih murni atau peralatan dan lain sebagainya, tentu air yang lebih murni dan steril seperti itu. Nah, itulah yang akan kita buat jaringan untuk titik tertentu, bukan keseluruhannya. Jadi beda antara air yang bersih yang sudah diolah tadi dan untuk air yang murni itu peruntukannya. Nah, itu makanya di sini mungkin karena saya di ICU, di sana termasuk nanti suplai air yang murni. Nah, di sana apa fungsinya kami di ruangan itu nanti memanfaatkan air ini untuk apa? Karena di sini kan untuk cuci alat sudah di Nah, kebetulan Pak Wahidnya sedang ada rapat ini, Pak. Apakah bisa kita gunakan untuk Ini sedang air rapat. oksigen Mungkin nanti ditelepon atau balik ya. sebagainya, itu yang kita tanyakan. Sampai minum. Iya. Karena ruangan kami termasuk nanti yang disuplai air murni. Berarti bisa siapkan galon di sana. Atau langsung kasih label. Nih Pak. Oh iya, lanjut dulu. Jadi kemudian untuk air murni ini banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk di ruangan, seperti yang saya sampaikan tadi, air murni kami mengikuti kebutuhan air di beberapa ruangan. Sekiranya di sana dibutuhkan air yang murni dan lebih steril untuk beberapa kebutuhan, ya kami pasangkan di situ. Tapi kalau hanya untuk ke kamar mandi, cukuplah air yang bersih. Manfaat dari air yang murni ini di rumah sakit biasanya kami pasang untuk di beberapa peralatan medis, untuk pencucian alat medis, untuk pencucian, untuk kebutuhan yang lain. Ini nggak sama dengan aqua. Ya, Sama nggak sama aqua des. Pertanyaannya ya. Saya bisa diminum nggak? Ini air minum. Pertanyaannya oke. Jadi air yang ada sekarang AMDK-nya, air minum dalam kemasan, Air jani. minum aku. Bagaimanapun jadi AMDK, karena kami membidangi bidang air, termasuk untuk industri AMDK, depot isi ulang air minum, bahkan RO untuk kapasitas pribadi dan lain sebagainya. Mereka memiliki banyak sekali treatment atau sistem pengolahan. Kalau untuk kualitas air, teknologi reverse osmosis seperti ini atau treatment seperti ini sudah umum digunakan untuk pabrik-pabrik industri AMDK. Terutama kalau kita singgung bicara mengenai teknologi reverse osmosis, sudah sangat banyak pengusaha yang menggunakan teknologi reverse osmosis ini untuk menghasilkan air yang murni, kemudian dikemas dan dengan beberapa merek. Yang saya tahu kalau kita belajar di Lombok di sini ya, Clio, NITB, Lombok itu menggunakan teknologi reverse osmosis. Dan sekali lagi Pandan, itu yang terbaru saat ini. Jadi kalau untuk mengenai kualitas airnya, apakah bisa dikonsumsi? Jelas bisa, sangat bisa. Bahkan kalau kita mau kemas juga bisa. Nah seperti itu. Siapkan galon makanya Pak. Singgung anu sana akan siapkan galon. Kadang-kadang nanti kalau biasanya di rumah sakit dipasangkan, oh takut minum katanya gitu. Tapi sebenarnya teknologi ini menghasilkan air yang jauh lebih murni dan jauh lebih bersih dan sehat. Kenapa bisa diminum ini karena kan jaringannya lewat. Sudah sangat bisa. Bisa diminum. Sangat bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dokter tadi sudah menyinggung masalah pemeliharaan yang sudah kita sampaikan. Cuman kan dari PSRS. Cuma nanti kaitannya dalam hal teknis pekerjaan, mulai pekerjaan itu
karena kan di rumah sakit ini kan masalah instalasi perpipaan itu kan melalui area-area tertentu. Artinya nanti dalam pekerjaan itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan tim kami yang di lapangan yang sedikit mengetahui jalur pipa yang pertama itu mengenai jalur pipa, yang kedua mungkin nanti dalam hal kebutuhan listriknya juga koordinasi dengan tim listrik. Nanti kalau masalah di lapangan yang lain jadi mungkin yang sedikit penekanan tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi masalah pelatihan khusus yang diberikan ke teknisi, baik itu teknisi kami yang di PSNS ataupun nanti dari tim IKL yang mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kualitas air itu sendiri. Jadi untuk mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan ini, kami sangat berharap memang kami diberikan konsultasi, kita bisa lebih berkonsultasi untuk supaya lebih aman, lebih lancar untuk kita teknis instalasi, baik itu jalur perpipaan ataupun jalur listrik. Dan yang terakhir tadi memang kalau untuk training produk yang akan kita pasang ini itu sudah include biasanya, dan itu final akhirnya memang tetap ada. Dari sisi pemeliharaan, pengoperasian dan perawatan jangka panjang seperti itu. Menarik Pak. Ya itu memudahkan saja, terutama dalam pekerjaan ini yang menyangkut di ruang pelayanan, kadang koordinasi itu perlu. Artinya pada saat kita menjebol ruangan atau apa itu kan, mohon maaf mungkin dilibatkan semua pihak. Kayak seperti itu. Menyambung yang sampaikan Pak awal tadi, apakah nanti dalam pelaksanaan ini mengganggu pelayanan atau tidak? Apakah ada masanya airnya di stop dulu atau gimana? Kedua, mungkin perlu kita petakan tadi ruangan mana saja yang dipetakan mendapatkan air murni tadi sama yang biasa. Suci dan mensucikan. Ya, air bersih dan membersihkan. Bersih dan air murni. Baik, yang pertama tadi apakah air kita atau tidak akan mengganggu atau di stop aktivitas air untuk distribusi? Dari yang kami lihat sekarang Pak, kami pasang instalasi dan lain sebagainya itu sepertinya tidak harus kita menyetop. Artinya aktivitas untuk pelayanan air seperti itu. Kedua, kemana saja jalur distribusi air yang bersih dan steril ini sekali